bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pewarta Islam akan membahas tentang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad hingga menjadi Rasul. Agama Nabi Muhammad SAW sebelum Islam adalah Arabian Polytheisme, yaitu agama politeistik yang dianut oleh sebagian besar penduduk Arab pada saat itu. Arabian Polytheisme didasarkan pada kepercayaan kepada berbagai dewa dan dewi, serta roh-roh halus. Salah satu dewa yang paling penting dalam Arabian Polytheisme adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal sebagai dewa tertinggi. Namun, orang-orang Arab pada saat itu tidak menganut monoteisme, dan mereka juga menyembah dewa-dewi lain seperti Hubal, Al-Alat, Al-Uzza, dan Manat. Nabi Muhammad SAW lahir dan tumbuh di lingkungan Arabian Polytheisme. Namun beliau tidak pernah sepenuhnya mengikuti ajaran agama tersebut. Beliau memiliki kecenderungan untuk bermonoteisme, dan beliau sering menyendiri di Gua Hira untuk merenungkan tentang kehidupan dan kematian. Pada saat beliau berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut berisi perintah untuk membaca, dan Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat banyak tantangan dari orang-orang Quraisy yang tidak percaya dengan ajarannya. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Bahkan, Nabi Muhammad dan para pengikutnya pernah diboikot oleh orang-orang Quraisy. Meskipun mendapat banyak tantangan, Nabi Muhammad SAW tetap gigih berdakwah menyebarkan agama Islam. Pada tahun 622 Masehi, beliau dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama dan terus menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Namun ajarannya terus dianut oleh umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Di usia memasuki kepala 4, Nabi Muhammad SAW biasa menghabiskan banyak waktu dalam doa dan penyembahan kepada satu Tuhan. Ini biasa dia lakukan di sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Hira di Gunung Al-Nur dekat kota Mekah. Pada tahun 610 Masehi, pada usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu ilahi pertama ketika dia terlibat dalam pengabdian dan doa di dalam Gua Hira. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia, yang mengajari dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad menyampaikan berita dan pesan kepada Ali dan Khadijah. Ali dan Khadijah keduanya langsung menerima wahyu baru tanpa ragu-ragu. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah dan wanita pertama yang sholat bersamanya. Dia mendukungnya dengan sepenuh hati dan menghabiskan semua kekayaannya di jalan Allah. Nabi Muhammad mulai mengajak secara individu orang lain untuk mengikuti wahyu baru, meskipun secara rahasia. Sangat sedikit pendukung dan orang yang percaya saat itu. Pendekatan sederhana ini kemudian berlanjut selama 3 tahun. Setelah itu, atas petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ajakan Nabi untuk masuk Islam mulai menjadi semakin umum. Untuk tujuan ini, Nabi Muhammad menyiapkan jamuan makan dan mengundang para tetua
dan kepala Bani Hashim yang berjumlah 40 orang. Setelah mereka dihidangkan dengan pesta yang baik, Nabi mengajak mereka masuk Islam. Pengikut Islam pun mulai bertambah. Begitu pula perhatian orang Quraisy terhadap mereka. Para tetua Quraisy mengirim Abu Thalib, paman terpercaya Nabi, kepadanya, memintanya untuk menghentikan seruannya untuk agama baru ini. Dan sebagai imbalannya, mereka akan memberikan apapun yang dia inginkan. Ketika Abu Thalib menyampaikan pesan para ketua Quraisy kepada keponakannya, Rasulullah menjawab, "Demi Yang Maha Kuasa, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan syarat agar aku berhenti dari urusan ini, saya tidak akan meninggalkannya sampai Allah membuatnya menang atau saya mati dalam prosesnya." Orang Quraisy menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang nabi yang benar dan teguh. Sejak saat itu, permusuhan terbuka terhadap agama baru ini. Nabinya dan pengikutnya mulai meningkat. Tingkat permusuhan ini mencapai penganiayaan terang-terangan terhadap para pengikut agama baru dan nabinya. Kemudian kaum Quraisy secara terang-terangan memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Ketika berita ini sampai ke Abu Thalib, dia mengumpulkan anak-anak Hashim dan Abdul Muthalib dan membawa Rasulullah ke tempat tinggalnya dan melindunginya dari orang-orang yang berusaha membunuhnya. Klan Hashim yang merupakan pengikut Nabi Muhammad SAW yang juga mengalami permusuhan pun harus bersembunyi hingga kemudian merasa cukup aman untuk keluar dari markas mereka dan sekali lagi berbaur dengan orang-orang. Ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian Muhammad, sekitar tahun 620 Masehi. Kurang dari 6 bulan setelah itu, Abu Thalib meninggal. Kemudian istri Nabi Muhammad, Khadijah, juga meninggal. Hanya berselang 3 hari setelah Abu Thalib. Menurut beberapa catatan, Rasulullah sangat sedih dan menamakan tahun ini tahun kesedihan. Dengan kematian Abu Thalib, cobaan yang dijatuhkan oleh sukunya kepada Rasulullah menjadi lebih biadab dan berani. Suatu ketika Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah, salah satu orang musyrik mendekat dan dengan keras mencoba mencekiknya. Kaum Quraisy dan sekutu mereka membuat keputusan bahwa Muhammad harus disingkirkan secara fisik untuk mengakhiri dia dan agamanya untuk selamanya. Namun, siapapun yang melakukan ini harus menghadapi konsekuensinya dan menghadapi kemarahan klan Bani Hashim yang terhormat. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim pembunuh bayaran yang berjumlah 40 orang dan berasal dari berbagai klan. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk berangkat ke kota Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau Madinat al-Rasul atau kota Rasul atau disingkat Madinah pada tahun 622 Masehi. Setelah sekitar 13 tahun menyeru orang-orang masuk Islam, Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dalam perjalanannya keluar dari Mekah, Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad saat dia meninggalkan kota dan bertanya kepada Nabi kemana dia akan pergi saat itu. Nabi Muhammad tidak bisa mengatakan kepadanya selain kebenaran. Dan setelah itu, Rasulullah memintanya untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ke Madinah. Karena gagal menangkap Nabi, orang Quraisy mengumumkan hadiah 100 unta bagi siapapun yang menangkapnya atau memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Nabi Muhammad SAW. Namun tidak berhasil dan Nabi Muhammad dapat mencapai Madinah dengan selamat. Ketika berita perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah sampai ke umat Islam di Madinah, mereka mulai pergi setiap pagi ke ladang lahar dan menunggu di sana sampai panasnya siang mendorong mereka kembali. Berhari-hari mereka menunggu sampai suatu hari ketika mereka kembali ke rumah mereka, kebetulan seorang pria Yahudi sedang melihat keluar dari bentengnya ketika dia melihat Nabi Muhammad. Umat Islam segera bergegas menemui Rasulullah di puncak padang lahar sambil menyambut dengan meriah kedatangannya. Nabi memasuki Masjid Quba dan memimpin umat Islam dalam sholat Jumat dan memberikan khutbah. Dan ini adalah khutbah Jumat pertama yang pernah diberikan
Nabi sholat ke arah Yerusalem dan 100 orang sholat di belakangnya. Sesampainya di Madinah, keluarga Muslim mengundang Rasulullah untuk tinggal bersama mereka. Agar tidak menolak permintaan salah satu dari mereka, Nabi memutuskan bahwa dia akan tinggal bersama keluarga yang rumahnya akan disinggahi unta betinanya. Dengan jumlah pemeluk Islam yang cukup besar yang bermigrasi dari Mekah ke Madinah, serta mayoritas penduduk asli Madinah, dapat dikatakan bahwa komunitas Muslim pertama mulai terbentuk di kota itu di bawah bimbingan Nabi. Melalui ajarannya, Rasulullah membawa harmoni dan perdamaian antara berbagai persaingan dan kelompok-kelompok yang bertikai dan suku-suku kota dan sekitarnya. Dengan kota Madinah berada sekitar 400 km di utara Mekah, beberapa Muslim menganggapnya sebagai jarak yang cukup aman dari orang Quraisy yang sebagian besar berada di Mekah. Namun, Quraisy dan sekutu mereka tidak menyerah, dan mereka memaksa Muslim Madinah ke dalam sejumlah pertempuran dan pertempuran kecil. Ini biasanya tidak seimbang, terutama pada hari-hari awal. Dengan Quraisy dan sekutu mereka lebih unggul dalam jumlah dan baju besi. Perdamaian antara kedua belah pihak akhirnya terwujud melalui perjanjian damai Hudaybiyah yang ditandatangani pada bulan ke-11 tahun ke-6 Hijriah, yang sangat memihak kaum Quraisy dan sekutunya. Sampai-sampai sebagian sahabat Nabi memprotesnya karena menyetujui dan menandatangani perjanjian yang tidak adil dan tidak dapat diterima. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa selanjutnya setelah Hudaybiyah sangat menarik perhatian umat Islam, yang pada gilirannya membebaskan penilaian dan keputusan Nabi dan membuktikan kebijaksanaan dan kepicikannya. Kurang dari 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy menjadi tidak sabar dengan lingkungan perdamaian dan keamanan yang memerintah di negeri itu. Kekalahan Muslim dalam pertempuran Mu'tah di Arabia Utara mendorong kaum Quraisy untuk menimbulkan kerusuhan di negeri itu dan melanggar perjanjian yang telah mereka tanda tangani dengan Rasulullah di Hudaybiyah. Mereka mulai mendistribusikan senjata kepada sekutu mereka dan mendesak mereka untuk menyerang sekutu Muslim di malam hari, melanggar perjanjian damai yang mereka miliki dengan Muslim. Rasulullah SAW kemudian meninggalkan Madinah pada hari Jumat di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dia membawa serta semua pasukan Muslim yang berjumlah 10.000 dan hampir 400 penunggang kuda memenangkan peperangan. Mekah bergema dengan suara mereka sampai dia memasuki Masjid Suci dan mendekati batu hitam di sudut Ka'bah dan menciumnya. Kemudian dia mengitari rumah di atas untanya dan dengan busur di tangannya. Kemudian dia mengangkat Ali di atas bahunya sehingga dia bisa menurunkan berhala-berhala lainnya yang ada di Ka'bah. Dan dengan demikian, seluruh era penyembahan berhala di Arab berakhir dengan tidak dapat diubah dan Mekah dibebaskan. Agama Islam kemudian semakin menyebar secara luas dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang memimpin dan mengayomi seluruh umat Islam yang ada. Hingga saat ini, Islam menjadi agama yang berkembang dengan pesat di seluruh negara dan menjadi agama dengan pengikut terbesar di dunia. Oke, para sahabat Pawarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.